kekuasaan Tsar. Pada tahun 1917, Rusia mengalami 2 kali revolusi. Lenin memerintahkan pengikutnya untuk tidak mengakui pemerintahan sementara. Pada tanggal 7 November, dalam kurung 25 Oktober menurut kalender kuno, Lenin berusaha membawa Rusia untuk keluar dari suasana perang. Uni Soviet memiliki 15 negara bagian. Negara-negara bagian itu adalah Rusia Soviet, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kirgistan, Latvia, Lithuania, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan. Kekuasaan Stalin berakhir pada saat kematiannya, yaitu pada tanggal 6 Maret 1953. Pengganti Stalin adalah Nikita Khrushchev pada tahun 1964. Setelah itu, kekuasaan Brezhnev berakhir dengan terpilihnya Mikhail Sergeyevich Gorbachev sebagai Sekretariat Jenderal Partai Komunis pada tahun 1985. Setelah itu, tanda-tanda runtuhnya Uni Soviet yaitu sudah terlihat sejak pemerintahan Presiden Khrushchev. Khrushchev memberikan kebebasan yang terbatas, baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, maupun budaya kepada rakyatnya. Yang terbatas, baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, maupun budaya kepada rakyatnya. Hal ini mendorong rakyat Uni Soviet untuk mengubah kehidupannya dalam segala bidang yang selama ini dibelenggu kekuasaan komunis yang ketat. Beberapa runtuhnya Uni Soviet yaitu sebagai berikut. Pada saat berdirinya, Uni Soviet merupakan negara totaliter proletariat. Pemerintah dijalankan secara diktator sehingga rakyat hidup dalam zona ketakutan. Akibatnya muncul kaum oportunis untuk menyenangkan penguasa sehingga menghambat kemajuan bangsa. Dalam menjalankan pemerintah yang dibantu oleh KGB atau polisi rahasia yang sangat kejam. Kemunduran ekonomi. Perekonomian Uni Soviet menganut sistem sosialisme dan dikelola secara sentralistik. Segalanya diputuskan oleh pemerintah pusat, mulai dari produksi, harga, sampai distribusi barang. Akibatnya, perekonomian sulit berkembang bahkan mengalami stagnasi. C. Bubarnya Pakta Warsawa. Sejak April 1991, Uni Soviet membubarkan Pakta Warsawa. Dengan demikian, Uni Soviet hampir tidak memiliki kekuatan lagi. Hal ini dimanfaatkan oleh negara bagian untuk memisahkan diri. D. Komunisme sebagai doktrin. Tiap-tiap orang menyumbangkan tenaganya kepada negara sesuai kemampuannya, dan tiap-tiap orang akan menerima sesuai kebutuhannya. E. Banyaknya etnis. Uni Soviet terdiri dari 15 republik yang bergabung. Negara-negara bagian yang terutama berusaha melepaskan diri adalah negara yang letaknya agak jauh dari Moskow. Teknologi informasi. Berkembangnya teknologi elektronika berupa radio dan televisi menyebabkan rakyat Uni Soviet merasa ketinggalan dengan melihat kemajuan di luar negeri. Rakyat menginginkan hak yang diperoleh sesuai dengan negara yang telah bebas. Oke, lahirnya generasi baru. Generasi baru menganggap generasi tua mulai tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Mereka menginginkan perubahan dan pembaruan totaliter, komunisme, dan sentralisasi pemerintahan dirasakan tidak sesuai lagi. Tokoh-tokoh pembaruannya yaitu Mikhail Gorbachev, Boris Yeltsin, mereka berasal dari Rusia. Untuk mengejar ketertinggalan itu, pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev mengusulkan rekonstruksi negara melalui kebijakan Perestroika dan Glasnost pada 6 Maret 1986. Kebijakan itu memperoleh sambutan hangat dari rakyat, tetapi dikecam oleh golongan ortodoks yang menilai tindakannya terlalu ekstrim. Istilah Rusia untuk reformasi politik dan ekonomi. Perestroika berarti restrukturisasi, merujuk pada restrukturisasi ekonomi Soviet. Perestroika sering dianggap sebagai akibat jatuhnya komunis di Uni Soviet dan Eropa Timur dan mengakhiri Perang Dingin. Glasnost adalah keterbukaan dalam semua bidang di dalam institusi pemerintah Uni Soviet, termasuk kebebasan informasi. Kata Glasnost digunakan pertama kali di Rusia pada akhir 1850, juga menunjuk pada periode sejarah yang menggambarkan kebebasan berinformasi selama tahun 1980-an.
cita-cita Gorbachev untuk membangun negaranya itu justru menjadi bumerang. Akibatnya, adanya keterbukaan Partai Komunis yang berkuasa di Soviet. Soviet kehilangan kontrol terhadap media. Kalangan pers kemudian leluasa menyingkap berbagai borok pemerintah, termasuk korupsi, penyalahgunaan wewenang lainnya. Cita-cita Gorbachev untuk membangun negaranya justru menjadi bumerang. Akibatnya, adanya keterbukaan Partai Komunis yang berkuasa di Soviet. Kemudian, Soviet kehilangan kontrol terhadap media. Kalangan pers pun kemudian leluasa menyingkap berbagai borok pemerintah, termasuk korupsi dan penyalahgunaan wewenang lainnya. Kebebasan dan keterbukaan itu juga membuat rakyat Uni Soviet semakin berani menyuarakan ketidakpuasan terhadap buruknya kondisi dalam negeri. Keadaan itu semakin parah akibat kian maraknya pertikaian antar etnis. Pada akhirnya, upaya restrukturisasi itu memicu perpecahan di Uni Soviet dan menjadikannya bubar secara resmi pada tanggal 26 Desember 1991. Sepanjang